Halo, perkenalkan, nama saya Joshua Orlando Maulana dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan semester 1 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbaikan tanah. Yang pertama, pengertian tanah dan jenis stabilitas tanah. Yang kedua, teori perbaikan tanah. Yang ketiga, perbaikan tanah dengan metode kimia. Yang keempat, perbaikan tanah dengan metode fisik. Yang kelima, pengembangan metode perbaikan tanah. Pengertian dan jenis stabilitas tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang disebarkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Teori perbaikan tanah. Prinsip dasar terbagi atas dua kelompok secara kimiawi dan secara fisik. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat properties dari tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Tujuan dan saran: meningkatkan daya dukung tanah, meningkatkan kuat geser tanah, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, memperkecil permeabilitas tanah, memperbesar permeabilitas tanah, memperkecil potensi kembang susut pada tanah, menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Jenis perbaikan tanah dengan semen, perbaikan tanah dengan kapur, perbaikan tanah dengan abu, perbaikan tanah dengan larutan kimia, perbaikan tanah dengan pemadatan, perbaikan tanah dengan konsolidas, perbaikan tanah dengan teknik pengeringan, perbaikan tanah dengan penggantian tanah, perbaikan tanah dengan permation resin, pemilihan jenis, jenis dan karakteristik tanah, termaksud sifat-sifat kimia dan fisik, termaksud mineralogi tanah yang akan diperbaiki, jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi, parameter tanah yang diperlukan diperbaiki. Sesuai kebutuhan konstruksi, kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki, sifat kimia dan sifat fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan. Harga bahan stabilizer yang akan digunakan terutama dikaitkan dengan efisien biaya perbaiki, ketersediaan bahan dan peralatan di lokasi perbaikan tanah, kondisi lingkungan di sekitarnya. Perbaikan tanah dengan metode fisik itu ada pengertian. Perbaikan tanah secara fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kerja dalam berbagai aspek, seperti daya dukung, penurunan, permeabilitas, dan lain sebagainya. Berikut perbaikan tanah dengan metode pemadatan. Perbaikan tanah dengan pemadatan dilakukan dengan penyaluran energi berupa beban dinamis dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah di bawah permukaan. Dan ada pemadatan tanah dengan metode konsolidasi. Perbaikan tanah dengan metode konsolidasi adalah pemadatan dengan menggunakan pembebanan statis. Oleh karena itu, pemadatan yang murni dengan metode konsolidasi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga metode ini hanya sesuai diaplikasikan pada lapisan tanah yang kebutuhan penggunaannya masih cukup lama. Yang berikut ada metode pergantian tanah. Daya dukung fondasi dalam diperbaiki dengan mengganti tanah yang buruk, misalnya tanah organik atau tanah lempung lunak, dengan bahan yang lebih baik. Kompetensi seperti pasir, kerikil, atau batu pecah. Metode pengering. Dewatering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menghindari air tanah atau air permukaan dari lokasi konstruksi. Yang berikut ada perbaikan tanah dengan perekat butir tanah. Salah satu tindakan perbaikan tanah yang dapat dilakukan adalah dengan merekatkan partikel tanah sehingga dapat meningkatkan kinerja lapis tanah dengan berbagai partikel tanah yang dapat bekerja sama satu sama lain akibat perekatan dari bahan stabilizer. Yang berikut ada perbaikan tanah dengan limbah. Adalah salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan oleh orang dalam perbaikan tanah adalah penggunaan material limbah sebagai bahan pencampuran ke dalam lapisan tanah.
yang memiliki daya dukung kecil seperti lapisan tanah gambut atau lempung lunak lainnya. Yang berikut ada pengembangan metode perbaikan tanah. Perbaikan tanah dengan teknik inclusions, perbaikan tanah dengan teknik fibromalisation, perbaikan tanah dengan stone column, perbaikan tanah dengan metode compaction gradient, perbaikan tanah dengan dynamic compaction. Sekian dan terima kasih.